Sahabat-sahabat pencinta insan, intisari sabda mingguan yang terkasih, salam jumpa lagi bersama saya Pater Dodi Sasi CMF dalam renungan insan hari Minggu Paskah yang ke-6. Teks Injil pada hari Minggu Paskah yang ke-6 ini diambil dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 21. Dan saya terlebih dahulu akan membacakan penggalan dari teks Injil ini. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Sahabat-sahabat pencinta insan yang terkasih, ayat-ayat dalam teks Injil tadi, Yohanes 14, 15 sampai dengan 21, membawa kita ke tempat kudus di mana Yesus merayakan perjamuan terakhir bersama para murid-Nya, tempat pewahyuannya, tempat kemuliaannya, pengajarannya, dan kasih-Nya. Di sini kita pun diundang untuk duduk semeja bersama Yesus, bersandar pada dadanya, menerima perintahnya, dan dengan demikian mempersiapkan diri untuk masuk bersamanya ke dalam sengsara dan kebangkitannya. Sesudah bagian dari Injil Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai 30 yang menceritakan tindakan, perkataan, dan perasaan Yesus serta mereka yang bersamanya selama perjamuan Paskah. Pada Yohanes 13 ayat 31, kita mendengar kata-kata dari amanat perpisahan Yesus yang agung, yang berakhir dengan doa Imam Agung pada bab yang ke-17 dari Injil Yohanes. Jadi di sini kita masih berada pada bagian awal. Dalam Yohanes 14, 1 sampai 14, bagian yang mendahului Injil hari ini, Yesus menampilkan dan menawarkan dirinya sebagai jalan menuju Bapa. Sedangkan dalam beberapa ayat ini, Injil hari ini, Ia memperkenalkan janji pengutusan Roh Kudus sebagai penghibur, sebagai kehadirannya yang pasti. Ia juga menjanjikan kedatangan Bapa dan dirinya sendiri ke dalam hati para murid
yang melalui iman percaya kepadanya dan menuruti perintah-perintahnya. Itulah konteks dari Injil yang kita renungkan pada hari Minggu Paskah yang ke-6 ini. Dan pembagian teks Injil hari Minggu Paskah yang ke-6 ini tersusun secara indah dalam 3 bagian besar yang menampilkan hubungan erat antara kasih kepada Yesus, janji Roh Kudus, dan persekutuan hidup dengan Bapa melalui Kristus. Pada 3 ayat yang pertama, ayat 15 sampai dengan 17, pertama-tama Yesus menegaskan kepada para murid-Nya bahwa baginya kasih yang sejati harus nyata juga dalam ketaatan kepada perintah-perintahnya. Singkat kata, Yesus ingin mengatakan bahwa jika kita tidak menuruti perintah-perintahnya, maka tidak ada kasih. Itulah konsekuensi yang hakiki dan tak terpisahkan, yang menunjukkan apakah kita sungguh mengasihi atau hanya menipu diri sendiri dengan mengira bahwa kita mengasihi. Yesus juga mengatakan bahwa karunia Roh Kudus dari Bapa adalah buah dari kasih dan ketaatan ini, yang melahirkan doa Yesus sehingga kita dapat menerima roh itu. Yesus menjelaskan bahwa roh itu adalah roh penghibur, roh kebenaran. Dia yang tidak dilihat dan tidak dikenal dunia, tetapi yang akan dilihat dan dikenal oleh para murid. Dia yang tinggal bersama mereka dan ada di dalam mereka. Lalu 3 ayat yang lain dari ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-20, Yesus menjanjikan kedatangannya kembali yang akan terjadi dalam kebangkitannya. Ia mengatakan bahwa ia tidak akan tampak lagi dalam sengsara wafat dan pemakamannya, tetapi ia akan menampakkan diri kembali kepada para murid yang akan melihatnya, sebab ia adalah kebangkitan dan hidup. Yesus juga mengungkapkan hubungannya dengan Bapa dan mengundang mereka dan juga kita masuk ke dalam hubungan relasi itu. Bahkan ia berkata bahwa kita akan mengetahui, artinya mengalami relasi hubungan itu dalam kedalaman diri kita. Tidak ada seorang pun selain Yesus yang pernah dapat menjanjikan penghiburan yang lebih besar daripada ini. Dan ayat yang terakhir, ayat yang ke-21. Di sini sabda Yesus mencakup semua orang. Yesus beralih dari kata kamu, para murid, kepada siapa saja yang mulai mengasihinya, masuk dalam relasi dengannya dan mengikutinya. Apa yang terjadi pada para murid, orang-orang pertama yang dipilih, juga terjadi pada setiap orang yang percaya kepadanya. Di sini Yesus membuka bagi kita semua hubungan kasih-Nya dengan Bapa. Sebab dengan tinggal dalam Kristus, kita pun dikenal dan dikasihi oleh Bapa. Akhirnya Yesus kembali menjanjikan kasih-Nya kepada setiap orang yang mengasihi Dia. Dan pewahyuannya, yaitu pernyataan kasih-Nya yang terus-menerus bagi kita. Saudara-saudariku, pencinta insan yang terkasih dalam Kristus, Injil hari ini, hari Minggu Paskah yang ke-6 ini juga menghadirkan 2 pesan penting untuk kita. Yakni pertama, ketaatan pada perintah-perintahnya. Dan yang kedua adalah janji Roh Kudus. Yesus mengaitkan kasih-Nya kepada Bapa dengan ketaatan pada perintah-perintahnya.
Dan ia menegaskan hal ini dalam amanat perpisahannya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Ayat pertama dan ayat terakhir dari Injil hari ini. Yesus menjelaskan dan meminta kita mengasihinya. Tetapi ia menjelaskan bahwa kasih itu tidak berhenti saja pada kerinduan kepadanya atau sekedar perasaan saja. Kasih itu menuntut kesiapsediaan, pemberian diri yang total untuk mengikuti jalannya, yakni kehendak Bapa. Dan kehendak itu dirangkum dalam perintah kasih timbal balik. Kasih yang pertama dalam pelaksanaannya, yang diberikan oleh Yesus sendiri. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Yesus tidak berkata, kasihilah aku seperti aku telah mengasihi kamu. Tetapi ia berkata, kasihilah satu sama lain seperti aku telah mengasihi kamu. Ia mengasihi kita tanpa meminta balasan. Kasih Yesus adalah kasih yang cuma-cuma. Ia tidak pernah menuntut balasan dari kita. Dan ia ingin agar kasihnya yang gratis cuma-cuma itu menjadi bentuk konkret kehidupan di antara kita. Dan inilah kehendaknya. Dan untuk membantu para murid berjalan di jalan ini, Yesus menjanjikan bahwa ia akan memohon kepada Bapa agar mengutus Parakletos yang lain, yaitu seorang penghibur dan pembela yang akan menggantikan tempatnya, serta memberi mereka pengertian untuk mendengarkan dan keberanian untuk melaksanakan sabdanya. Dialah Roh Kudus, karunia kasih Allah yang dicurahkan ke dalam hati kita semua sebagai pengikut Kristus. Pencinta insan yang terkasih dalam Kristus, sesudah Yesus wafat dan bangkit, kasih-Nya diberikan kepada semua orang yang percaya kepadanya dan dibaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Roh Kudus sendiri menuntun, menerangi dan menguatkan mereka, sehingga setiap orang dapat berjalan dalam hidup, bahkan di tengah kesulitan dan penderitaan, dalam suka maupun duka, sambil tetap berada di jalan Yesus. Hal ini mungkin terjadi justru bila kita tetap rendah hati, terbuka dan taat kepada Roh Kudus, sehingga melalui kehadirannya yang bekerja dalam diri kita, ia bukan hanya menghibur, tetapi juga mengubah hati, membukanya kepada kebenaran dan kasih. Di hadapan pengalaman kesalahan dan dosa yang semuanya kita alami, Roh Kudus ini menolong kita agar tidak jatuh dalam keputusasaan dan membuat kita mampu memahami dan menghayati sepenuhnya makna sabda Yesus. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Perintah-perintah ini tidak diberikan seperti cermin untuk melihat kelemahan dan ketidaksesuaian kita. Tetapi perintah-perintah ini, sabda Allah ini, diberikan kepada kita sebagai sabda kehidupan yang mengubah hati dan hidup, yang memperbarui. Bukan untuk menghakimi atau menghukum, tetapi untuk menyembuhkan. Dan tujuannya adalah pengampunan. Demikianlah belas kasih Allah yang tampak pada kita. Dan sabda Yesus ini adalah terang bagi langkah-langkah kita. Dan semua ini adalah karya Roh Kudus itu sendiri. Dialah karunia Allah, dialah Allah sendiri
yang membantu kita menjadi pribadi-pribadi yang bebas, pribadi-pribadi yang mau dan mampu mengasihi, pribadi-pribadi yang memahami bahwa hidup adalah sebuah perutusan untuk mewartakan karya-karya agung Tuhan bagi mereka yang percaya kepadanya. Semoga saudara-saudariku pencinta insan yang terkasih, kita disentuh dan dikuatkan oleh sabda Tuhan yang kita renungkan ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita.